Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda lemah yang selalu ditindas dan diremehkan sejak kecil. Ternyata dia memiliki kekuatan besar yang sengaja disembunyikan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berfokus pada seorang pemuda bernama Xiao Yan, memiliki misi utama yaitu memburu pelaku yang telah menghabisi ibunya. Xiao telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dari mulai tak bisa kungfu menjadi pendekar tak tertandingi. Pada season 1, Xiao telah berhasil menghancurkan klan terbesar, yaitu pasukan berkepala serigala di pegunungan monster. Dan pada season 2, di wilayah Gurun Tagir, Xiao telah berhasil melumpuhkan sekaligus mendamaikan dua klan terbesar, yaitu klan ular dan manusia, yang bermusuhan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan kini Xiao akan melanjutkan misinya, yaitu mencari orang yang telah menghabisi ibunya, orang terkuat penguasa dunia. 在这多如繁星的世界里，有一片飞陨落开始，为了寻找杀害母亲的跨越千年的仇恨，业火。即日起，蛇族一人类。 Setelah berhasil mengamankan dua klan besar, Xiao masih berada di Gurun Tagir. Dia sangat dihormati oleh penduduk setempat dan dijuluki sebagai pahlawan. Dan terlihat Muli masih setia menjadi pengawalnya. Padahal dia menaruh dendam kepada Xiao menunggu perintah dari penguasa terkuat, yaitu Yun Shao. Tak lama, Xiao pun memasuki tenda menemui gurunya. Sang guru memberikan ramuan ajaib agar tubuh Xiao menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba, seekor ular jelmaan dari temannya bernama Cailin mengambilnya. Xiao pun bergegas mengejarnya. Tak lama, dua temannya pun ikut mengejar. 关也关不住，赶又赶不走，赶不走，那我能怎么办吗？哎！ Xiao berhasil menangkapnya, namun ular tersebut tumbuh besar dengan cepat, efek dari ramuan yang diminumnya. Dan akhirnya... Xiao tak mampu mengendalikan ular yang semakin besar hingga terkapar, dan akhirnya ular kembali mengecil karena efek ramuannya telah hilang. 干什么？ Xiao kembali ke tenda. Dua kakaknya menyuruhnya untuk pulang ke istana demi keselamatannya. Namun Xiao menolak, dia ingin menyelesaikan misinya mencari orang yang menghabisi ibunya. Yang akhirnya kedua kakaknya pun lulus. 那你有没有想过，别人取过各种名字、各种身份，不舍一死，这一招我不报。从今天起是你的。省点花。 Xiao yang sedang berbincang dengan gurunya merencanakan misi ke depannya. Tiba-tiba, Xiao pun bergegas mengejar sumber serangan tersebut. Begitu juga dengan Muli yang tak sengaja melihat seseorang membawa Qinlin. Dia pun bergegas mengejarnya. Dan ternyata Xiao diserang oleh pendekar tempur air, petarung terkuat dari klan air. Xiao tak mampu menandingi kesaktian pendekar air. Sang guru menyarankan untuk memanggil temannya, yaitu Cailin, dengan memberikan cairan ajaib terlebih dahulu.
Pendekar tersebut akhirnya kalah hingga melarikan diri, sementara Muli masih mengejar orang yang membawa King Lin. Keesokan harinya, Muli melapor kepada Xiao bahwa King Lin telah dibawa oleh seseorang tak dikenal. Sang guru membisikkan bahwa kedua pendekar semalam ada hubungannya dengan Budong. Mereka pun bergegas menemuinya. Budong akan memberitahu, namun harus mengatakan di mana Cailin berada. Setelah sepakat, Budong mengatakan bahwa pendekar yang membawa King Lin adalah penguasa kota Qian bernama Mo Cheng. 一个卖地图，他哪来的同伴？同伴抓走的那个食人族女孩，为了彩铃，这事要说起来，妈帝国10大帅哥之一。 他有6只手，莫城，人生戒指，总想取天下能人，就是去往赤焰城的地图。 Setelah mendapatkan info dari Budong, mereka berdua pun mulai perjalanannya menuju kota Qian. Di tengah perjalanan, mereka kelelahan dan kekurangan air. Muli marah karena menyangka telah ditipu oleh Budong. Tak lama, Budong pun muncul menyusul. Dan tiba-tiba terlihat kendaraan memaju dan mereka pun memasukinya. Budong menceritakan masa lalunya dengan Cailin, yang ternyata Budong adalah Kaisar Es, salah satu dari 10 pendekar terhebat dari klan air. Dia menyukai Cailin, pendekar terkuat dari klan ular. Namun mereka berpisah karena adanya salah paham yang belum terselesaikan. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota Qian, salah satu kota terbesar di dunia. 这就是赤焰城。出现的时候出现。 Mereka pun memasuki kota yang dipenuhi dengan keramaian dan kemegahan. Namun di balik semua itu, kota Qian juga merupakan pusat dari kejahatan. Mereka akan memasuki tempat hiburan terbesar untuk mencari King Lin. Saat mereka sedang makan, sang guru membisikkan agar membuat ramuan untuk Budong. Yang ternyata kekuatan Budong disegel oleh Cailin. Xiao akan mencoba membuka segelnya dan mengembalikan seluruh kekuatan Budong. 这可是炼药界的。 Muli memutuskan untuk pergi sendiri mencari King Lin. Dia melumpuhkan salah satu petugas untuk melakukan penyamaran. Sementara King Lin akhirnya berhasil keluar dari kurungan dan membebaskan semua orang yang dikurung. Namun tiba-tiba... 有令让我带这女的去见他。你以为我不知道你是谁吗？主人要见你。 Akhirnya Muli ditangkap oleh Mo Cheng yang masih di bawah kekuasaan Raja Yunsan. Muli berutang nyawa kepada Yunsan dan harus tunduk kepadanya. Mo Cheng mengancam agar Muli tak mengganggu rencananya apapun yang akan dilakukan kepada King Lin. Dan terlihat King Lin berada di sana terkapar tak berdaya. 你是杀我！我给你的手臂杀我吗？你忘了那个计划了吗？我知道你在看我。听从了你一切的吩咐，不错，我也按照你说的做了。小杨啊，如果你不出手。 Xiao yang masih membuat ramuan akhirnya berhasil menghasilkan pil ajaib. Tak lama Budong pun menelannya dan akhirnya dia kembali menjadi muda. 手有点猛，所以呢，最好还是吃。Setelah menyusun rencana, Xiao dan Budong akan memasuki gedung hiburan. Sementara Muli ditugaskan untuk membebaskan semua orang yang dikurung. Tak lama mereka pun memasukinya. Mereka harus memenangkan permainan agar bisa mencapai gedung tingkat 4, di mana King Lin sedang berada di sana. 不要了，已经很多了。去看看那两个人怎么回事。我们的计划就成功了一半。你很眼熟啊，不像那些老家伙。来吧。这是我们的胜利。
akhirnya mereka berdua berhasil memenangkan permainannya dan akan segera menuju tingkat 4. Sementara Muli sudah tiba di lokasi yang dituju untuk membebaskan semua orang yang dikurung. Namun dia dihadang oleh pendekar berjubah. Mereka bertiga kini sudah berada di lantai 4. Budong sengaja membuat gaduh agar dipertemukan dengan penguasa kota Qian. Dan setelah lama berbincang, tiba-tiba mereka tak mampu menandingi kekuatan Mo Cheng, lalu dibawa menemui King Lin yang masih terkapar tak berdaya. Ternyata tujuan Mo Cheng membawa King Lin untuk mengambil mata emasnya yang bisa melihat masa depan. Dan setelah berhasil mengambil satu, Xiao sengaja menumpahkan cairan ajaib agar ditelan oleh Cai Lin. Dan akhirnya Cai Lin kalah tak sadarkan diri, dia kembali menjadi seorang gadis. Xiao pun bergegas mendatangi Mo Cheng dan baru menyadari bahwa Mo Cheng lah yang telah menghabisi ibunya atas perintah Raja Yunsan. Xiao murka akan menghabisinya meski sang guru mengingatkan bukan tandingannya, kecuali mampu mengaktifkan kekuatan api murni dalam tubuhnya. Xiao terpental dan terluka parah. Akhirnya sang guru memutuskan untuk mengorbankan diri dan memberikan seluruh kekuatan tempurnya demi menyelamatkan Xiao. Dan akhirnya kota Qian dan penguasanya hancur lebur tak tersisa dan Xiao selamat. Tak lama sang guru muncul untuk yang terakhir kalinya. Dia memberikan wejangan agar Xiao lebih dewasa lagi dalam mengambil setiap keputusan. Karena mulai saat ini tak bisa lagi mendampinginya. Dan Xiao ditakdirkan akan menjadi pendekar terkuat pengendali api murni. Namun harus tekun dan sabar agar bisa mengendalikannya. 现在输入斗气没什么用，除了是你的老师之外，还是你母亲的援助，并做成了这枚剑。 Mereka semua selamat meski lelah dan terluka. Muli sedih melihat King Lin yang kini hanya memiliki satu mata. Namun tiba-tiba tak disangka ternyata Mo Cheng masih hidup.
Mereka bertiga kelelahan karena semua serangannya diketahui sebelumnya dengan menggunakan mata emasnya. Xiao akan menyerang kembali Mo Cheng namun dicegah oleh Muli karena King Lin terancam keselamatannya. Dan dengan mengejutkan, Muli melukai Xiao demi ditukar dengan King Lin. Dan ternyata Muli melukai Xiao hanya siasat saja hingga akhirnya Xiao berhasil menghabisi Mo Cheng dan Muli memutuskan untuk memberikan satu matanya kepada King Lin. Sementara Budong dan Cailin memutuskan akan menemani Xiao melanjutkan misinya. 跟你们一起走。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di markas besar Sekte Yunlan. Mereka disambut oleh Ji Yi. Tak lama muncul seorang gadis bernama Nalan dan langsung menyerangnya. Melihat Nalan kalah membuat ketua Ji Yi naik darah dan murka. Dia menurunkan para pendekar untuk membentuk formasi pedang naga. Dan tiba-tiba Ketua Agung muncul dengan seketika pertarungan pun berhenti. Xiao terkejut melihat plakat yang dibawanya, sama persis dengan pendekar berjubah yang telah menghabisi ibunya. Begitu juga dengan Muli terkejut, ternyata orang yang mengendalikan dirinya adalah Ketua Agung Sekte Yunlan, yang berarti dia adalah Raja Yunsan yang selama ini dicari oleh Xiao. 这么多年过去了， Yunsan dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua. Xiao dibawa dan dihukum menanyakan alasannya kenapa menghabisi Mo Cheng dan menyerang Sekte Yunlan. Xiao hanya bisa pasrah dia telah melakukan kecerobohannya yang kedua kalinya. Dan tiba-tiba muncul murid Yunsan bernama Yunji yang merupakan teman lama Xiao. Yunji meminta Ji Yi untuk diambil alih tugasnya, namun dia menolak. 漂亮的女人还撒谎，但我发现座上宗主宁愿跟那个魔兽山脉忘恩负义的云芝说话。 Xiao dan semua temannya dibantu oleh Yunji keluar dari tahanan. Mereka dibawa memasuki wilayah terlarang tempat peninggalan para ketua sekte terdahulu. Untuk sementara mereka akan aman tinggal di sana sebelum menunggu waktu yang tepat. Namun tiba-tiba para pendekar sekte muncul. 别杀了我！ 等一等，魔兽。 Mereka berhasil melarikan diri. Namun setelah keluar gua, mereka terkejut melihat jembatannya yang sudah rapuh. Mereka pun memberanikan diri berjalan perlahan. Dan tiba-tiba, akhirnya mereka semua selamat dan berhasil keluar dari Sekte Yunlan. Mereka beristirahat hingga malam hari dan merencanakan perjalanan selanjutnya, yaitu menuju Akademi Jianan. Mereka semua akan meningkatkan kesaktiannya di sana, sebelum kembali lagi ke Sekte Yunlan menghadapi Raja Yunsan. 就应该追查到铁脚猴的行驶中，来送往来的客商， 有卖药材的吗？ 但他绝对是加玛帝国最大的黑市。 铁脚猴或许能够躲过墨菲，
Yunji ditangkap dan dihukum. Tak lama muncul Yunsan gurunya. Dia marah dan kecewa murid kesayangannya menjadi pengkhianat. Setelah Yunsan pergi, Nalan muncul membebaskan Yunji gurunya. Yunsan menurunkan perintah kepada Ji untuk menangkap Xiao dan menghabisi King Lin. 萧炎如何处置？这次让你去杀谁吗？秦岭。 Mereka pun mulai perjalanannya menuju Akademi Jianan. Sepanjang perjalanan mereka diawasi oleh Yunsan. Malam harinya mereka singgah di kota terdekat. Namun tiba-tiba bandit gurun muncul yang membuat semua penduduk ketakutan. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya memasuki kereta gurun. Tak lama muncul dua pendekar pemilik kapal bernama Li Gui dan Lixi. Sementara Ji diutus untuk menemui pendekar bernama Han Peng, ketua bandit gurun, meminta bantuan untuk mengejar Xiao. Dia pun mengutus para petingginya untuk membantu Ji. Dan keesokan harinya mereka berhasil menemukan Xiao. Akhirnya Xiao berhasil mengalahkan pasukan bandit, namun tiba-tiba terlihat Ji sudah berada di depan menghadang. Li Gui mengorbankan diri menahan Ji hingga terjatuh ke jurang bersama kapalnya. Xiao dan Muli berhasil keluar dan melompat pada dinding tebing. Namun setelah berada di atas, tiba-tiba Ji muncul kembali. 哎，还有脸说自己是天下第一大宗啊！ Mereka semua tak mampu menandingi Ji, sementara Xiao sedang mengumpulkan kekuatan, dan Ji pun menghampiri King Lin akan menghabisinya sesuai dengan perintah dari Yunsan. Dan akhirnya... 想死吗？ Akhirnya Xiao berhasil melumpuhkan Ji, namun King Lin terluka parah. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, pasukan bandit gurun muncul kembali.
Dan akhirnya para pendekar Akademi Jianan muncul. Para bandit pun bergegas pergi. Dan tak lama mereka pun dibawa menuju Akademi Jianan. Di sana Xiao dan teman lainnya akan meningkatkan kekuatan dan kultivasinya, mempersiapkan diri untuk menghadapi Raja Yunsan dan Sekte Yunlan, sekte terkuat di dunia. Perjalanan Xiao masih panjang dan akan terus berlanjut menunggu season berikutnya. 可信。